Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin memberikan sebuah pengalaman dalam mencari skriptorium. Dalam mencari skriptorium itu kami memutuskan kami pergi rombongan pertama. Itu saya, Nani, Rido, Virus, Saril, Tiara, Supani, dan satu orang lagi beliau berhalangan hadir karena beliau sedang proses pemulihan habis operasi. Dan juga kami memutuskan ke Museum Aditya Warman untuk melakukan melihat sekilas bagaimana bentuk skriptorium itu, dan juga ada beberapa foto dari saya sendiri, dan juga ada video wawancara yang telah divideokan oleh saudara Syahril itu mengenai wawancara sekilas, wawancara secara langsung tanpa ada kami membuat sebuah pertanyaan. Jadi kami langsung dalam kami menuju ke Museum Aditya Warman. Kami pergi rombongan. Setelah kami tiba Museum Aditya Warman, kami harus bayar karcis karena memang itu adalah tempat wisata, tempat wisata edukasi. Karena sedang perbaikan di Museum Aditya Warman, jadi kami pun melewati pintu belakang yang masuk kanan, masuk ke ke kanan, belok kanan, terus belok kiri, udah nanti nyampe ke tangga. Nah, itu terus masuk ke dalam museum. Dalam museum itu kami bertemu ibu-ibu yang dimana juga pengurus museum. Beliau juga tahu bahwasanya beliau juga di bagian naskah. Jadi ibu itu di bagian naskah. Jadi dalam kami diajak beliau ke kantornya. Dalam kantornya ada beberapa juga pegawai yang sedang bekerja. Terus beliau memberikan kami memaparkan sebuah naskah yang telah difotokopi, karena tidak mungkin lagi naskah asli itu kami lihat lagi atau kami dipaparkan, ibu itu memaparkan kepada kami karena naskah itu sangat tua kondisinya, jadi bisa saja robek ataupun koyak nantinya. Jadi dalam naskah itu kami menemukan naskah yang dimana dilatih modernisasi, yaitu tulisannya bisa dibaca, yang telah ditransliterasikan, dan juga ada yang telah ditransformasikan. Beberapa naskah itu yang difotokopi itu disatukan dalam berbentuk buku. Mungkin ada syair, adapun kitab-kitab fikih, ataupun Al-Quran gitu. Saya pun juga ikut membaca sebuah naskah. Naskah itu syair rasanya, dimana naskah itu berisi tentang syair-syair anak-anak gitu. Apabila ada anak kelahi, satu anak kelahi karena memang kelahi udah. Dan ada juga ada naskah yang main kelereng, ada kelereng udah main kelereng. Dan juga dalam kami di kantor itu kami juga diberikan beberapa katalogus naskah. Saya juga dapat, mungkin kawan-kawan lain ada yang belum dapat karena kami berdelapan. Ibu itu memberikan kami 3 katalogus karena sebagai
bacaan bacaan untuk memperdalam bagaimana bentuk naskah. Dalam kata Logos itu ada 94 naskah. Sebenarnya dalam tulisan ini ada 93. Berarti ada satu naskah lagi baru ditemukan. Dalam naskah itu ada beberapa naskah yang juga kami dengar dari dosen kami. Itu naskah syair gempa, kalau tidak salah. Syair yang tentang gempa, di mana ada dalam sini. Dalam kata Logos ini memuat beberapa macam-macam naskah. Di antaranya naskah prosa Al-Quran, dan juga ada naskah tentang tafsir gitu ya, tafsir jalan lain, dan minhas at-talibin ya, minhas at-talibin itu prosa. Dalam kata Logos ini juga diberikan keterangan siapa pengarangnya dan juga keterangan lainnya. Dalam kami setelah kami berbincang, kami diperizinkan tapi tidak memfoto, karena dalam sebuah gudang, di mana gudang itu menyimpan juga naskah. Di samping naskah ada juga benda-benda kuno yang dimana takutnya terpublikasikan. Jadi ibu itu meminta kami agar tidak memfoto dan juga mempotret. Jadi kami masuk ke gudangnya. Dalam gudang itu kami kami melihat naskah-naskah itu disimpan dengan dimasukkan juga rempah-rempah. Rempah-rempah ini sebagai pengaman, sama seperti kampor atau kapur barus, pengaman agar tidak masuknya semut ataupun serangga-serangga yang dapat merusak naskah, dan juga mempertahankan naskah itu. Dalam beberapa kami melihat naskah-naskah tersebut di dalam gudang itu. Di dalam itu ada beberapa naskah kecil, dan juga ada naskah yang memang disatukan karena kertasnya ya udah usang. Dan juga setelah kami selesai di kantor itu, kami pamitan dengan ibu itu, kami pun menuju ke lantai bawah. Ya, lantai bawah. Di lantai bawah juga ada naskah, tapi saya tidak melihat sekilas. Ya, maksudnya saya tidak mungkin naskah itu naskah fikih, tapi karena ya waktu itu saya tidak melihat juga judulnya apa, karena di bawah itu ada beberapa naskah, ya satu naskah rasanya, satu atau dua itu naskah yang terpajang. Selebihnya itu ada di gudang. Jadi kami sekilas saja. Baik, untuk video wawancara nanti saya akan berikan di linknya di deskripsi, dan juga selanjutnya saya tampilkan apa saja kami melakukan peninjauan di sana. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya harap juga semoga penonton diberi kesehatan dan rahmat dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.